Saya hormati Wakil Gubernur SMA Negeri 20 Surabaya, Ibu Buditno Sulistiawati SPD MPD. Yang saya hormati dosen pendidik lapangan Universitas Negeri Surabaya, Ibu Reski Gemma Fitria MPD. Yang saya hormati mahasiswa PLB SMA Negeri 20 Surabaya serta seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 20 Surabaya yang berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada siswa-siswi SMA Negeri 20 Surabaya dalam acara sosialisasi anti kekerasan dan anti narkoba dengan tema Speak Up and Stand Up Gen Z lawan narkoba dan kekerasan demi mewujudkan generasi sehat, aman, dan berkarakter. Memasuki acara ketiga yang disambutkan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Dika selaku Ketua PLP SMA Negeri 20 Surabaya. Kepada Saudara Dika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas dukungannya sehingga partisipasi siswa-siswi sehingga kita dapat melaksanakan sosialisasi yang dengan tajuk anti kekerasan dan anti narkoba. Selanjutnya, siswa-siswi yang kami banggakan, kita semua menyadari bahwa permasalahan narkoba dan kekerasan di lingkungan pelajar merupakan isu yang serius. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan generasi muda. Begitu pula dengan kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal dapat menimbulkan dampak psikologis pastinya bagi korban. Oleh karena itu, kami berharap siswa-siswi yang hadir di sini tidak hanya menjadi peserta, tetapi ikut bersama kami menjadi kader untuk mengkampanyekan stop narkoba dan stop kekerasan di lingkungan sekolah. Saya bisa sampaikan, kalau yang mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu DA Ibu Sariti Bumi Mulaki. Kepada Ibu Sariti, silakan. Selamat pagi anak-anak. Semangat semuanya. Oke, terima kasih untuk mahasiswa PLB yang saya hormati, kakak-kakak PLB mahasiswa di Indonesia. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Dan terima kasih juga untuk anak-anakku semua. Ya. Terus terang seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Mas Dika. Nah, itu bahwa narkoba ini masif penyebarannya di kalangan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Nah, inilah bagaimana kita membentengi diri kita untuk jangan sampai tersentuh oleh yang namanya narkoba. Ya, kemudian anti kekerasan. Kita sekarang lagi musim anti bullying itu bahasa Indonesia-nya pola liar. Apa? Yang kami suka kalau nanti dulu, jangan ya, apalagi yang merasa fisik, ya, menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, ya. Selanjutnya, acara inti dari kegiatan pagi hari ini dari penjelasan mengenai materi anti kekerasan dan anti narkoba yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang tentunya sangat menarik sekali. Gen Z semadamu, kuat tanpa narkoba, hebat tanpa kekerasan. Selamat dulu. Mempersingkat waktu, kita akan memulai penyampaian materi pertama, yakni materi tentang anti kekerasan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Nur Aziza. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Nur Aziza, bisa dipanggil Ibu Dian. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan waktu pada saya untuk mengisi materi pada pagi menjelang siang ini. Kita masuk ke materi ya, adik-adik. Yang pertama, ini ada grafik data dari kasus kekerasan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 hingga 2025 mengalami peningkatan apa penurunan? Peningkatan. Peningkatannya sangat drastis ya. Kira-kira penyebabnya apa tuh? Kira-kira penyebabnya apa? Pengaruh sosial media. Betul. Kenapa sosial media? Memberi pengaruh buruk terhadap remaja seperti kita. Oke, namanya siapa ini? Para Zanardi. Oke, good. Betul sekali. Jadi peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun ini salah satu penyebabnya itu karena sosial media. Dari situ
Lanjut, ada yang kelima, diskriminasi dan intoleransi. Nah, ini perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena ada perbedaan suku, ras, agama, itu ya, mengejek logat daerah. Nah, di sini mungkin dari temanmu ada yang logatnya beda, apa ini di luar Jawa ini beda logatnya. Nah, itu kalian harus saling menghargai karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda. Oke, next Kak. Contoh situasi bullying. Nah, ini ketika seseorang terus mengejek temannya karena pernah istimewa. Nah, kalau ada teman kalian yang menurut kalian penampilannya kok gini ya, kok nggak apa sih? Nah, bisa diomongin secara langsung nih kan, secara halus, jangan kok pakai kayak gitu. Nah, nggak boleh. Kita memperlakukan dia secara umum, itu dia bisa merasa tersakiti juga. Kok temannya dia kayak gitu sih? Kan aku nggak mau kalau digituin. Ya, paham ya? Oke, next Kak. Oke, selanjutnya itu ada dampak dari bullying, hilangnya rasa percaya diri. Terus dia yang awalnya orang ekstrovert, nah orang ekstrovert dia bisa jadi introvert, dia jadi orang yang penyendiri. Terus dia itu nggak nyaman sama lingkungannya, ya jadi nggak boleh ya adik-adik membuli temannya. Ketika menghentikan bullying supaya lingkungan terasa aman sebelah sini. Kenapa? Kok bullying itu patut untuk dihentikan, nggak perlu dinormalisasikan. Kenapa? Oke, supaya tidak menambah korban jiwa di setiap tahunnya. Gimana? Karena dampaknya di fisik dan mental korban benar. Nah, dari 3 teman kalian jawab tadi itu sudah benar semua. Jadi sudah paham ya kenapa kok penting. Oke, next Kak. Dampak dari kekerasan ada 4 yang tadi sudah disebut sama teman-teman kalian. Ada dampak fisik, psikologis, sosial, dan ada dampak pendidikan atau masa depan dia yang diberikan tadi. Itu next. Cara mencegah kekerasan. Nah, yang pertama dilakukan edukasi dan kesadaran. Nah, ini edukasi seperti sekarang ini, sosialisasi ini juga masuk ke edukasi. Selanjutnya, komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya ada melapor jika terjadi kekerasan. Nah, di sini kan sudah ada guru BK ya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi bullying? Nah, yang tadi kalian bisa melapor ke pihak yang berwenang, ke guru kalian, ke orang yang kalian percaya, orang tua juga bisa. Jadi jangan diam aja. Oke, next. Jadilah bagian dari perubahan. Nah, menjadi teman yang baik, membantu teman yang membutuhkan, menyebarkan kebaikan dan menghargai semua orang. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan, bahwasanya bullying, kekerasan itu tindakan yang tidak perlu dinormalisasikan, tindakan yang perlu kita lawan. Jadi ketika kita menerima mendapat kasus bullying di kita harus segera melapor siapa aja? Orang tua, guru, terus orang terpercaya. Jangan diem aja ya, hati-hati ya. Kalau anaknya introvert, kalian nggak tahu apa yang ada di hati dia. Hati-hati ya. Nanti kayak kasih itu, jangan ya. Jangan saling membuli antar teman. Kalian nggak tahu apa isi hati orang itu nggak tahu. Oke, kasusnya yang kayak tadi tuh, dia bikin pemerakitan, dilengkapi persoalannya sendiri ya. Itu pastinya dia merugikan banyak orang. Nggak hanya sisanya aja, gurunya juga kena, staff-staffnya juga kena. Iya kan? Jadi yang awalnya tidak korban, dia pindah jadi pelaku. Nah, dia tuh motifnya nggak hanya dari itu aja. Dia pastinya juga lihat konten-konten yang ada di TikTok. Kan banyak ini sekarang. Di TikTok kan apa aja dibahas. Mulai dari hal kecil sampai apa aja dibahas di situ. Entah itu pembelian, kekerasan, apa ada narkoba, apa aja ada di sana. Kalian nggak mungkin nggak ada yang nggak punya TikTok. Semuanya pasti punya TikTok. Dan setiap hari pasti kalian nyetel kan. Pasti kalian tahu kasus ini. Oke. Oke, mungkin materi kekerasan hanya sampai sini ya dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan di akhir setelah materi berikutnya. Saya tutup apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.